Erik, tadi Bapak dengar kalian membuat keributan di kelas. Apa benar? Benar, Pak. Ya. Menurut Erik, kira-kira berapa kali Erik lakukan hal tersebut, seperti membuat keributan di kelas saat teman sedang belajar? Baru kali, Pak. Berapa kali? Benar? Benar. Jadi membuat keributan itu seperti menggambar anime atau gambar lain di papan pada saat kegiatan KBM, itu suatu kesalahan atau bukan? Suatu kesalahan, Pak. Baik. Berbuat kesalahan itu manusiawi, ya. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Pak. Nah, sekarang kita cari solusi bersama ya. Iya, Pak. Kenapa Erik membuat keributan dan menggambar anime pada saat teman-teman mengerjakan LKPD? Pasti punya alasan. Kira-kira kenapa Erik? Saya tidak mengerti dengan soal bahasa Inggris dan tidak punya kamus untuk mengerjakan soal tersebut, jadi merasa bingung dan bosan, sehingga mencari kesenangan dengan bernyanyi dan menggambar tokoh anime kesukaan. Oke, berarti Erik mencari kesenangan ya. Baik. Di kelas kalian Pak Guru perhatikan, Pak Guru lihat ada kesepakatan kelas yang sudah ada dan kalian sepakati, betul ya? Iya, Pak. Nah, kalau membuat keributan dan mengganggu teman saat kegiatan belajar berlangsung, itu apakah sesuai dengan kesepakatan kelas tersebut? Tidak sesuai, Pak. Tidak sesuai. Menurut Erik, kesepakatan kelas apa yang sudah dilanggar? Menjaga ketenangan saat KBM berlangsung. Tidak menjaga ketenangan, berarti tidak dilanggar itu ya. Menurut Erik, penting tidak menjaga ketenangan saat KBM berlangsung? Penting, Pak. Menjaga ketenangan supaya teman sekelas atau kelas lain tidak terganggu dengan suara keributan. Iya benar. Erik paham bahwasannya menjaga ketenangan itu penting ya, supaya kelas lain tidak terganggu, kemudian teman-teman sekelas bisa fokus mengerjakan tugas LKPD-nya, sehingga kalaupun Erik tidak mengerti dengan soal yang disampaikan dari bahasa Inggris itu, ini bisa cari teman untuk berdiskusi, untuk mencari jawaban bersama dengan teman-teman, ya. Yang hal yang belum dipahami atau belum dimengerti ya diskusi dengan teman-teman sehingga bisa menemukan jawaban atau memahami apa yang belum bisa dipahami. Bisa? Iya, Pak. Kami menyesal telah membuat keributan sehingga teman-teman terganggu dalam mengerjakan tugas LKPD. Tadi setelah ini kami akan meminta maaf pada teman-teman di kelas dan berjanji tidak membuat lagi demikian. Maafkan kami, Pak. Iya. Baik. Sikap yang sangat baik itu berani mengakui kesalahan, kemudian meminta maaf adalah hal yang baik. Bapak berharap ini menjadi pelajaran berharga buat kalian. Iya, Pak. Nah, menurut Erik, kalau menemukan tugas atau pekerjaan yang tidak kalian pahami, sebaiknya bagaimana? Mencari teman untuk berdiskusi atau bertanya kepada guru. Iya, baik Erik. Erik sudah menemukan solusinya ya. Erik sudah menemukan solusinya dan Bapak akan bekerja sama dengan wali kelas agar Erik tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke? Sekarang silakan kembali ke kelas kalian. Bisa? Silakan. Baik. Ya. Baik, selamat pagi Apli. Ya, Apli. Tadi Bapak mendengar laporan dari guru piket. Katanya kamu sering lagi terlambat. Ya, Pak. Menurut kamu sudah berapa kali terlambat? Lebih dari 3 kali, Pak. Lebih dari 3 kali. Nah, datang terlambat itu suatu kesalahan atau bukan? Iya, Pak, suatu kesalahan. Kesalahan. Baik, Apli.
Berbuat kesalahan itu manusiawi, ya. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Iya, Pak. Sekarang kita cari solusinya bersama ya. Siap, Pak. Kenapa? Apri, kamu sering datang terlambat. Kamu pasti punya alasan kan? Karena sering bangun sambil main HP jadi kurang tidur dan terlambat bangun di pagi hari jadinya sering terlambat, Pak. Iya, karena sering begadang main HP ya. Ya. Nah, di kelas itu Pak Guru lihat, oh ternyata ada kesepakatan kelas yang sudah kalian sepakati dan kalian tempel di kelas, betul? Iya, Pak. Nah, kalau sering datang terlambat, itu apakah sesuai dengan kesepakatan kelas atau bukan? Tidak sesuai, Pak. Nah, menurut Apri, kesepakatan kelas apa yang sudah dilanggar? Disiplin dan datang ke sekolah tepat waktu. Ya, disiplin berarti Apri sudah melanggar itu ya, melanggar disiplin dan tidak datang ke sekolah dan tepat waktu. Baik Apri. Menurut Apri, penting tidak menjaga supaya disiplin waktu? Penting, Pak, supaya membuat saya datang sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Iya, benar itu Apri. Apri paham dengan disiplin dan menghargai waktu, Apri bisa datang ke sekolah tepat waktu dan tidak terlambat. Pekerjaan pun jadi tidak menumpuk sehingga Apri sebagai siswa menjadi orang yang benar-benar mengelola waktu dengan baik yang akan membawa Apri pada tujuan yang Apri raih supaya bisa sukses. Bisa paham? Bisa, Pak. Iya, Pak. Saya menyesal dalam kadang dan sering terlambat kepada saya. Berusaha untuk tidak melakukan hal itu lagi. Maafkan saya, Pak. Iya, baik. Sikap yang sangat baik itu adalah berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. Dan Bapak berharap ini menjadi pelajaran berharga buat kamu ya. Iya, Pak. Nah, menurut Apri, kalau malam setelah menyelesaikan pekerjaan, setelah makan malam atau menyelesaikan tugas rumah atau PR, sebaiknya bagaimana? Langsung istirahat dan tidur supaya pagi-pagi tidak bangun terlambat dan bisa datang ke sekolah tepat waktu. Baik, Apri sudah menemukan solusi ya. Berarti tidak boleh bergadang supaya pagi-pagi bisa datang tepat waktu ke sekolah. Nanti Pak Guru akan bekerjasama dengan wali kelasnya agar Apri tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sekarang Apri silakan kembali ke kelas dan bergabung dengan teman-teman. Baik, selamat pagi Apri. Pagi,